dunia tuh tidak melirik kita. Dunia terkadang tidak adil, bahkan terlihat tidak menghargai kita dan tidak mempertimbangkan kita dalam segala keputusannya. Tapi saat kita memutuskan untuk berkehidupan jauh lebih baik dan memiliki pola hidup yang lebih baik, merubah penampilan, menjaga kesehatan, memaksa diri untuk jauh lebih baik, itu seakan-akan dunia tuh datang dan berbalik menyerahkan dirinya kepada kita. Percaya. Jadi di video kali ini aku mau bikin alasan kenapa aku harus diet. Di tahun 2021 sebenarnya tren kehidupan kesehatan dan tren diet, olahraga, nge-gym, workout dan lain sebagainya sudah ngetren. Tapi ditambah lagi di tahun 2002 orang-orang udah mulai bikin planning mau diet, menurunkan berat badan ini, workout ini dan lain sebagainya. Nah, aku mau kasih alasan kenapa aku akhirnya memutuskan untuk diet dan secara konsisten menurunkan berat badan aku. Akhirnya setelah memutuskan untuk konsisten selama 1 tahun, aku berhasil menurunkan berpuluh-puluh kilo dari 78 menuju ke angka 54, ya mungkin 15 kilo lebih lah. Ya segitulah. Ya gitu ya. Nggak tahu deh, hitung sendiri deh berapa kilo. Nah, akhirnya di video kali ini aku mau bikin kenapa alasan aku harus diet. Sebenarnya buat kalian semua yang mikir bahwa kayaknya bodiku udah cukup bagus, jadi akhirnya nggak perlu diet lagi, silahkan kalian tinggal melanjutkan untuk menjaga kesehatan dan postur tubuh kalian, silahkan. Dan buat kalian yang sekarang lagi cari-cari alasan kenapa kalian harus diet, kenapa kalian gimana caranya konsisten dan lain sebagainya, ini mungkin bisa jadi jawaban atas pertanyaan kalian semua. Yuk, sebelum kalian melanjutkan untuk menonton, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, juga komen untuk diskusi tentang perdietan di YouTube aku. Oke, akan aku terangkan kenapa alasan aku harus diet. Yang pertama, jelas untuk sebuah penampilan. Aku nggak naif dan aku nggak munafik, karena memang perubahan aku yang aku rasakan dari aku masih berukuran 78 kilo sampai 80 kilo dulu jauh berbeda dengan ukuran tubuh yang 58 kilo hari ini. 58, 54. Ya, aku 54 tapi sekarang udah gede lagi. Nah, aku merasakan jauh banget perbedaannya. Yang pertama, pada saat aku ukuran 80 kilo, itu aku kesulitan untuk mencari baju-baju yang stylish, yang sesuai dengan keinginan aku. Apalagi dengan keadaan aku adalah orang yang seneng banget lihat orang pakai pakaian bagus gitu. Dalam artian kayak muter-muter hijab juga, pakai pakaian yang ada talinya, yang cantik, yang elegan gitu. Akhirnya aku berpikir aku harus diet. Untuk mendapatkan sebuah penampilan yang aku inginkan untuk diri aku harus diet. Itu adalah salah satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Karena di kondisi tubuh aku yang sebesar 80 kilo, 78 sampai 80 kilo, aku sangat kesusahan mencari baju. Yang pertama, aku ke toko baju itu kesulitan banget. Setiap lihat baju besar, pada saat bawa pulang, setiap aku coba itu selalu kekecilan. Itu alasan yang pertama. Jadi untuk penampilan, aku nggak naif ya, untuk penampilan. Jadi aku ingin mendapatkan penampilan yang menurut aku ya enak aja dipandang gitu. Nah, yang kedua adalah percaya nggak percaya, ya terpaksa nggak terpaksa sih aku harus ngomong ini, karena kita tinggal di Indonesia, apalagi kalau bukan untuk merasa dihargai. Aku harus jujur dan aku harus katakan ini, di Indonesia memang orang berkuar-kuar di mana-mana mengatakan bahwa semua orang tuh sama, diperlakukan secara sama, jangan melihat dari cover dan lain sebagainya. Tapi pada realitanya, yang good looking selalu mendapatkan privilege daripada yang tidak good looking. Dan aku merasakan itu sendiri pada saat aku masih sebesar ini, di foto-foto ini. Itu mereka nggak jahat sih, maksudnya orang-orang tuh nggak bilang kamu mundur, ini dulu nih, nggak gitu sih. Cuman cara mereka memperlakukan orang lain, mereka memperlakukan aku dengan orang yang jauh lebih cantik, dengan orang yang jauh lebih menjaga penampilan, itu jauh berbeda.
mereka lebih diutamakan. Terus kemudian aku mungkin ya bisa dipertimbangkan urutan kedua, ketiga, bahkan yang terakhir mungkin. Itu alasan yang kedua. Karena kita hidup di Indonesia, orang-orang menghargai orang itu berdasarkan penampilan dan pandangan pertama. Maksudnya matanya mereka harus terpenuhi dulu, baru mereka mengetahui bagaimana mereka men-treat orang lain. Memang di mana-mana meneriakkan kata-kata jangan ngejudge orang melalui penampilan, tapi pada realitanya tidak seperti itu. Karena kita hidup di Indonesia. Jadi itu alasannya. Terus alasan yang selanjutnya adalah untuk kesehatan. Ini naif sih, tapi emang benar. Setelah aku melakukan diet, aku baru paham kenapa dulu pada saat aku gede banget, maksudnya ya ukuran lebih besar gitu, aku baru paham kenapa aku cepet capek. Kenapa setiap bangun tidur aku udah kayak capek, padahal bangun tidur loh udah capek. Kenapa setiap jalan aku capek? Kenapa bentar-bentar kena hujan terus capek dikit sakit? Kenapa aku misalnya ada kegiatan yang berat dikit sakit, dikit-dikit panas, dikit-dikit demam, dikit-dikit capek punggung dan lain sebagainya. It's a solution. Jadi menjaga pola makan adalah salah satu solusinya, dan ini adalah alasan aku urutan nomor 3, bukan urutan nomor pertama. Tapi ini yang aku sadari setelah aku merasakan, setelah aku berhasil menurunkan berat badan aku. Hidup jauh lebih sehat, bangun tidur jauh lebih segar, kemudian hidup terasa lebih ringan, mau ngapa-ngapain terasa lebih segar, lebih kuat, dan lain sebagainya. Itu semua karena perubahan pola hidup yang lebih baik. Padahal nih ya, sebelumnya pada saat aku gemuk banget dulu, obesitas namanya ya, tapi karena badan aku agak padat gitu, jadi bukan yang badan gelambir besar gitu, tapi padatnya tuh padat ke dalam gitu. Akhirnya badan tuh kayak berat, mau kemana-mana tuh kayak berat gitu, kayak capek, kayak bawa beban di punggung gitu. Akhirnya setelah melakukan diet aku baru sadar ternyata kesehatan tuh sebenarnya harusnya nomor 1 ya, tapi karena kita melakukannya konsisten, kita sadar akan kesehatannya itu nomor 3 menurut aku. Setelah mendapatkan penampilan, kemudian merasa bahwa semua orang ternyata baik kepada kita setelah kita menjaga diri kita, merubah penampilan kita menjadi lebih baik gitu ya, maksudnya secara look kita jauh lebih baik, itu orang tuh kayak berbalik aja gitu. Akhirnya setelah itu baru sadar ternyata kesehatan juga ikut terdampak oleh kebiasaan yang diubah, pola hidup yang diubah jauh lebih baik. Dan yang terakhir adalah aku nggak naif. Yang terakhir adalah untuk kesehatan kulit, atau bahasanya ya jauh lebih cantik lah. Aku nggak bilang aku cantik, tapi aku jauh lebih ngerasa lebih baik sekarang daripada dulu. Jadi dulu kulit aku, mungkin ada teman-teman yang pernah menyaksikan aku pada saat aku hidup di Malang dulu, kulit wajah aku itu panuan, terus butusan parah, bintik-bintik kecilnya tuh parah gitu loh. Akhirnya itu bikin aku kayak mau pakai bedak nggak cocok, mau pakai ini, dan aku nggak ngerti skincare sama sekali. Pada saat aku menjalani diet, ternyata ilmu kesehatan, ilmu kecantikan itu sejajar loh. Maksudnya kalian belajar kesehatan tentang diet, ternyata di bawahnya itu ada ilmu kecantikan gitu. Maksudnya kalian ngejaga kulitnya kayak gimana, harus pakai bodinya kayak gimana, harus ngerawat kulitnya bagaimana, apa yang kalian makan untuk bikin kulit kalian sehat dan jauh lebih segar begitu. Ya itu sih alasan aku kenapa akhirnya aku memutuskan untuk diet. Yang pertama itu karena memang aku ingin mendapatkan penampilan yang aku inginkan untuk badan aku sendiri sebenarnya. Tapi jauh lebih daripada itu, banyak banget teman-teman yang bertanya gimana caranya konsisten. Kalau bagi aku ya, aku ngerasa sendiri di awal itu aku nggak maksa diri untuk konsisten, tapi aku maksa diri untuk tetap jalan. Jadi nggak ada konsep aku harus konsisten enggak. Tapi ya udah jalan aja, jalan, jangan stop aja gitu. Jalan. Hari ini lagi ya dietnya, nahan nafsu buat beli ini, buat beli itu lagi ya.
Dan imbasnya juga bukan cuman buat kesehatan doang, buat kecantikan doang, buat penampilan doang, tapi imbasnya juga ke kantong kalian. Yang dulu kita makan, misalnya aku makan dalam sehari itu bisa 50.000. Sekarang gara-gara makanan jauh lebih sehat dan jauh lebih murah, makan sayur, masak sendiri, itu bisa menghemat 80% pengeluaran kalian dari sebelumnya, percaya deh. Itu sih beberapa alasan kenapa aku harus diet. Mungkin ini juga menjadi alasan buat kalian. Sebenarnya aku harus katakan ini. Di badan aku, dengan berat badan 78-80 kilo dengan sebesar itu, dunia tuh tidak melirik kita. Dunia terkadang tidak adil, bahkan terlihat tidak menghargai kita dan tidak mempertimbangkan kita dalam segala keputusannya. Tapi saat kita memutuskan untuk berkehidupan jauh lebih baik dan memiliki pola hidup yang lebih baik, mengubah penampilan, menjaga kesehatan, memaksa diri untuk jauh lebih baik, itu seakan-akan dunia tuh datang dan berbalik menyerahkan dirinya kepada kita. Percaya. Sekian, thank you.